Sekedar berbagi pengalaman. Perbandingan konsumsi Pertalite di sepeda motor saya. Dulu saat Pertalite harga 7.650 per liter, konsumsi BBM di sepeda motor saya kurang lebih 25-30 km per liter. Pernah saya catat kok. Ini. Dan, setelah harganya naik 10.000, kok terasa lebih boros. Lalu saya hitung lagi nih. Sampai 2 kali malah. Dan ini hasilnya. Oh ya, saya pakai motor matic jadul 150 cc yang masih pakai karburator. Di hitungan yang pertama, hasilnya 17,9 km per liter. Yang kedua, hasilnya 19,73 km per liter. Saat menghitung yang kedua kalinya, motor saya habis saya servis. Riset pabrik lah. Jadi lumayan lah agak lebih hemat dikit. Saya baca di beberapa media, terkait maraknya tuduhan Pertalite boros. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Irto Ginting menjelaskan, hasil uji rate vapor pressure atau RVP dari Pertalite yang disalurkan dari terminal bahan bakar minyak Pertamina masih dalam batasan yang diizinkan, yaitu dalam rentang 45-69 kPa. Selain itu, Lembaga Minyak dan Gas Bumi juga melakukan pengujian. Menurutnya, dari pengujian sampel BBM Pertalite di 6 SPBU, hasilnya telah memenuhi standar dan mutu atau spesifikasi BBM jenis bensin RON 90 yang dipasarkan di dalam negeri. Dengan kata lain, telah sesuai standar sebagaimana yang diatur dalam keputusan Dirjen Migas. Dengan ini tidak terindikasi adanya batasan mutu off-spec. Semuanya on-spec, katanya. Tapi menurut saya, sebagai orang awam, spesifikasi apapun kan ada rentangnya ya. Misal, angka 1-10. Yang masuk spesifikasi atau on-spec, misalnya 5, 6, 7, 8. Yang off-spec 1-4. 9 dan 10. Tapi kan kita tidak tahu, bisa aja dulu waktu harga 7.650 ranknya ada di angka 8, dan sekarang ranknya ada di angka 5. Masih sama-sama on-spec loh. Dan kalau seperti yang saya alami, selisih konsumsi BBM antara 6-12 km per liter, maka kemungkinan rentang spesifikasinya bisa jadi sangat lebar. Dan mungkin penjelasan dari Bapak Triyus Wijayanto Zainuri, ahli konversi energi Fakultas Teknik dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung ini bisa menjelaskan teori awam saya. Menurut Pak Yus, panggilan akrabnya, nilai kalor menentukan besaran energi densitas per liter yang dihasilkan dari massa jenis bahan bakar, terang Pak Yus. Nilai kalor bisa berubah dari proses pengolahan minyak mentah di kilang menjadi nafta. Dalam pembuatan bahan bakar, nafta yang dihasilkan terkadang bisa tinggi atau bisa rendah bergantung dari kualitas minyak mentah. Karena spesifikasi nafta hasil produksi kilang berubah-ubah terus, maka setiap parameter spesifikasi bahan bakar dinyatakan dalam batasan minimum dan maksimum, jelas Pak Yus. Pada Pertalite, batasan rentang massa jenis densitas energi 715 kg per meter kubik sampai 770 kg per meter kubik. Ketika massa jenis yang didapat paling rendah, densitas energi yang dihasilkan lebih kecil. Sehingga energi per liter Pertalite yang dibakar mesin menghasilkan tenaga yang kecil. Inilah yang membuat konsumsi BBM jadi lebih boros. Karena untuk tenaga yang setara, butuh volume bahan bakar lebih banyak. Selain dari proses pengolahan, nilai kalor juga bisa berubah akibat suhu udara dan tangki bahan bakar. Pengaruhnya ke massa jenis bahan bakar yang menentukan nilai kalor untuk menghasilkan densitas energi, tutur Pak Yus. Ketika suhu meningkat, massa jenis bahan bakar akan mengembang. Namun densitas energi yang dihasilkan bisa lebih kecil sehingga energi yang dibakar lebih rendah. Nah, dari penjelasan itu, ada beberapa hal yang bisa kita upayakan untuk menghemat BBM. Kalau untuk massa jenis, nilai kalor, energi per liter, kan nggak bisa kita apa-apain. Mungkin ada beberapa eksperimen yang pernah dicoba, tapi belum teruji secara ilmiah. Misalnya dengan menambah minyak goreng, atau cairan peningkat oktan. Maka sebisa mungkin, kita membeli BBM saat suhu rendah atau dingin. Jadi massa jenis BBM akan lebih padat, sehingga energi per liter yang kita dapat jadi lebih tinggi. Tapi ada kendala lagi nih.
Di daerah saya, Pertalite cuma tersedia sampai siang hari. Menjelang sore pasti sudah habis. Waduh.